Shalom Pak Erastus. Demikian pertanyaan yang pertama di episode 502 ini ya saudara. Saya ingin bertanya, pernikahan saya dan suami saat ini berjalan di tahun ke-8. Kami dikaruniai 2 orang anak, putra 7 tahun dan putri 3 tahun. Pada saat saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya, agama kami belum menjadi satu. Saya Kristen Protestan dan suami Katolik. Seiring berjalannya waktu, perbedaan kami terkait dengan Kristen dan Katolik semakin mengemuka. Awalnya kami bergantian, saya ikut menemani ke gereja suami, selanjutnya suami menemani ke gereja saya. Anak-anak kami sampai terlambat dibaptis, memilih dan memutuskan untuk sekolah anak juga muncul perbedaan, hingga akhirnya anak-anak di Juli 2022 kemarin diserahkan pada Tuhan di gereja Katolik dengan alasan suami nanti sulit kalau mengurus segala sesuatunya kalau tidak dibaptis dulu waktu kecil. Karena di Katolik ada batasan penyerahan baptisan anak di usia 7 tahun. Dan KTP anak juga status agamanya mengikuti ayahnya. Padahal di kesepakatan awal kami, anak-anak dibiarkan memilih akan ikut mama atau papa hingga saatnya tiba usianya, yaitu remaja. Akhirnya saat ini saya memutuskan untuk tidak lagi ikut menemani ke gereja suami. Saat suami saya sudah tidak komit lagi untuk menemani saya di gereja saya. Setiap malam sebelum tidur, saya menemani anak saya untuk saat teduh membaca Alkitab dan renungan anak agar anak kami paham dan lebih mengenal Tuhan. Juga terbiasa untuk bergantung pada Tuhan, hingga terbiasa renungan dan berdoa setiap hari, setiap malam. Saat ini usia anak-anak kami adalah usia yang sudah bisa diajak bekerja sama untuk sekolah minggu. Akhirnya saya berinisiatif untuk ajak anak-anak sekolah minggu di gereja saya dan mereka senang sekali. Ternyata itu menimbulkan iri di suami, akhirnya beliau juga memaksa anak-anak untuk mengikuti misa di pagi hari dan dilanjutkan sekolah minggu. Persiapan dari rumah mulai jam 5 pagi untuk ibadah misa dari jam 6.30 hingga jam 11-an. Anak-anak saya merasa tidak enjoy di situ dan lebih memilih untuk ikut sekolah minggu di gereja saya. Akhirnya saya dan suami membuat kesepakatan untuk bergantian setiap minggu. Seminggu di gereja kami, minggu depan di gereja saya. Saya sebagai ibu merasa sedih setiap kali tiba giliran ke gereja papanya. Karena anak saya terutama yang besar tertekan. Tidak mau ke gereja papanya karena keterpaksaan. Apa yang harus saya lakukan, Pak Eras? Yang pertama, menikah dengan orang beragama lain dalam arti non-Kristen, non-Katolik, itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Menikah dengan yang lain aliran antara Katolik dan Protestan itu nanti punya masalah. Seperti masalah yang terjadi saat ini. Menikah antara Protestan dan Protestan, yang satu Protestan GPIB, GKI, HKBP, lalu Protestannya yang satu karismatik, Pentakosta, itu pun ada masalah. Jadi memang sebelum menikah, orang Kristen, orang percaya harus sungguh-sungguh memikirkan perbedaan yang bisa terjadi. Saya percaya kalau seseorang mengenal kebenaran, dia tidak mudah menikah. Kalaupun menikah harus benar-benar seiring untuk berkemas-kemas pulang ke surga, bersama-sama mencari kesucian hidup, fokus langit baru dan bumi baru, serta bersama-sama melayani.
Dari apa yang disaksikan ibu ini, kita melihat persoalan yang bisa terjadi kalau tidak sepaham. Untuk ibu yang bertanya kepada saya ini, saya hanya menyampaikan bahwa ibu harus tetap dalam perjuangan. Tetap dalam integritas, mempercayai Tuhan dengan benar, mengikut Tuhan dengan benar, ya. Tetap setia ikut Truth ID dan doa bersama saya. Dan ibu harus tarik ulur. Ini masih dalam masa suasana tarik ulur. Ikut suami dulu, ya. Artinya 1 minggu ini ke gereja sana, minggu depan ke gereja ibu, ya. Lakukan itu dulu. Tetapi sementara itu, ibu harus terus mengalami perubahan untuk bisa memenangkan seluruh anggota keluarga. Bukan hanya anak-anak, tapi juga suami, bersama-sama masuk langit baru, bumi baru. Jadi ibu harus tetap bertumbuh dalam kedewasaan rohani, mengerti kekristenan dengan benar, lalu tetap bersama-sama dengan kami, ya, berdoa, puasa. Tuhan akan buka jalan pada waktunya. Jadi sekarang masa tarik ulur, bertahan dan tetap teguh dalam pergumulan. Percayalah, masalah ini akan selesai pada waktunya. Kalau sekarang ini belum selesai, tidak apa, harus dijalani. Ya, ibu tarik ulur, ya. Jangan memaksakan kehendak ibu sendiri, tapi juga jangan menyerah. Oke. Yang berikut, pria usia 42 tahun, lajang pecinta Truth ID. Salam Pak Era, saya ingin bertanya tentang perumpamaan anak hilang. Saya seperti merasakan perasaan si sulung yang marah atau merasa tidak adil perlakuan bapak kepada adiknya. Begini Pak, dulu sewaktu muda usia 20-an, saya pernah berpikir dan melakukan seperti anak bungsu saja. Melakukan yang suka-suka, lalu nanti bertobat, toh nanti diampuni, pikir saya. Kala itu saya pernah mencoba narkoba dan kedukun mencari ilmu kebal. Pengasihan pasang susuk kekebalan. Semua kenangan-kenangan itu saya dapatkan gratis. Semua karena memang saya yang diajak dan dibayarin oleh sahabat karib sejak kecil. Tapi saat muda itu saya masih ada rambu-rambu di hati saya, merasa ada salah besar jika melakukan suatu dosa. Tidak nyaman, risau, seperti ditegur dalam hati pikiran. Udah tahu salah kok melanggar, Pak. Pak, saya tidak pernah main hubungan badan dengan perempuan. Malah sampai ditawari dibayarin ke pelacuran agar menikmati seks. Tapi saya takut dosa kenajisan. Jadi saya masih berjaga tulen. Hehehe. Beruntung saya muda, tidak kecanduan narkoba, tidak merokok pun, merokok pun berhenti. Lalu tidak mau lagi diajak ke dukun, bahkan saya putuskan tali persahabatan total tanpa kontak-kontak lagi. Saya ikut Truth ID sekitar 3 tahun lalu. Semakin lama semakin hidup kejar berlomba dalam kekudusan. Semakin ikuti online ibadah raya, doa pagi, semakin ringan bangun tiap hari dan semakin ada rasa tenang, damai, teduh. Perubahan pikiran saya dari dengar Pak Eras, saya nikah atau enggak nikah udah enggak jadi prioritas. Mungkin saya udah merasa ketuaan, walaupun jujur terkadang masih ada rasa iri sekali lihat keluarga-keluarga kecil bahagia. Pak, pola pikir saya dulu itu kemungkinan besar anak-anak zaman muda sekarang lebih banyak yang sama. Pak, keinginan daging, kegemaran dunia makin bersinar menjerumuskan. Pertanyaan Pak, kenapa si sulung tidak boleh marah, kesal, iri dengan si bungsu dalam perumpamaan itu? Sebab saya lihat
sisi anak bungsu itu merasakan kesenangan-kesenangan kedagingan, sedangkan si sulung sudah taat melayani tapi tiada merasakan pesta sukacita. Seperti ngenes tragis menurut pikiran saya, Pak. Oke. Sebenarnya Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa si bungsu itu adalah orang-orang jahat, orang-orang yang melanggar moral, tapi menyadari kesalahannya lalu bertobat. Si bungsu itu bisa menggambarkan para pelacur, pemungut cukai, dan orang-orang yang dianggap jahat, tetapi menyadari kesalahannya lalu bertobat. Sedangkan si sulung itu sebenarnya menunjuk orang-orang Yahudi yang saleh, ahli Taurat, orang yang merasa saleh maksudnya, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama yang merasa tidak perlu pertobatan lagi. Ya. Sebenarnya Tuhan mengarahkan perumpamaan ini kepada dua kelompok ini. Jadi kepada orang-orang Yahudi yang merasa diri baik, saleh, rohani, ya para pemimpin agama itu harus bertobat. Karena yang dikehendaki Tuhan itu bukan hanya menjadi orang beragama, tetapi orang yang sempurna seperti Bapa. Jadi orang jahat seperti pelacur, pemungut cukai, penjahat bisa bertobat dan serupa dengan Bapa, tapi justru mereka hanya mandek di hidup keberagamaan ya yang tidak sesuai rencana Allah. Itu saja. Oke. 2. Apakah arti dalam ayat ini, Pak? Kata ayahnya, anak yang terhilang ya, ayah dari anak yang terhilang kepada anak sulungnya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Maksudnya adalah damai sejahtera, sukacita, kebenaran, hikmat itu menjadi milik si sulung. Tapi sulung dengan hidup keberagamaannya meleset sehingga tidak memperoleh apa yang Elohim Yahweh miliki untuk dapat mereka miliki. Cukup ya. Puji Tuhan. Oke, ini ada pertanyaan yang harus dijawab langsung dengan konselor. Yang sekarang saya lewati, saya masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Wanita usia 29 tahun, belum menikah. Karyawan swasta. Salam Om Eras, saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Ayah saya sejak muda aktif terlibat dalam pelayanan di gereja. Namun ayah saya masih percaya Feng Shui dan lain-lain. Saya tahun depan rencana menikah dan ayah saya menginginkan mencari tanggal baik ke suhu bagi ayah saya supaya lebih aman. Menyikapi hal seperti ini bagaimana ya Om Eras? Saya dan calon pasangan tidak percaya hal seperti itu. Malah khawatir karena menyerahkan pemilihan tanggal ke orang yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Namun di sisi lain ayah saya baru merasa senang. Jika demikian dan justru ayah merasa berupaya mengupayakan yang terbaik. Saya terjepit antara tidak damai, mendoakan Tuhan seperti itu, dan menuruti orang tua supaya orang tua tenang. Supaya orang tua merasa dihargai juga upayanya. Mohon pencerahannya. Firman Tuhan mengatakan setiap hari itu harinya Tuhan. Jadi supaya semua hari itu harinya Tuhan. Jadi kamu tidak perlu ngotot berkelahi dengan orang tua. Lebih baik biar saja orang tua merasa memilihkan hari yang menurut dia baik, lalu kita kuduskan hari itu. Misalnya Papa pilih tanggal 13 Maret, itu ya misalnya. Kamu kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu doakan dalam nama Yesus Kristus, dikuduskanlah hari itu. Ya. Jadi jangan ngotot soal hari, semua hari-harinya Tuhan. Kamu mau pilih atau orang tua yang pilih sama saja. Yang penting ketika sudah ditunjuk satu hari, kamu doakan hari itu, kamu kuduskan. Putuskan dari ikatan kuasa gelap, dari semua bentuk peramalan, Feng Shui dan lain-lain. Oke, cukup.
damai sejahtera saja, ya. Lakukan itu. Oke, dari seorang pria usia 35 tahun berkeluarga dengan 2 anak. Salam Pak, saya ingin bertanya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik dan sempurna. Apakah sempurna di sini sudah bersifat final atau absolut sehingga bumi tidak perlu penyempurnaan lagi? Ya, sempurna di situ sempurna dari pandangan Tuhan. Sempurna untuk dikelola, sempurna untuk diteruskan. Kalau sempurna absolut tidak perlu dikerjakan lagi oleh manusia, justru tidak menjadi sempurna. Sempurna dalam arti masih harus dikelola, ya. Itu sempurna. Jadi bukan sempurna absolut sampai tidak perlu digarap lagi. Justru itu tidak sempurna. Kalau seperti misalnya kita punya puzzle, ya, ada puzzle yang harus dikerjakan anak, itu diacak. Terus dalam keadaan diacak itu sempurna. Sempurna untuk dijadikan bahan pendidikan untuk anak-anak. Atau kesempurnaan bersifat progresif yang artinya sempurna pada hanya masa itu. Artinya bagi Allah apa yang diciptakan itu sempurna, tapi bagi manusia harus meneruskan, harus mengembangkannya. Oke. Keadaan ini tidak sempurna di setiap masa sebab kesempurnaan progresif. Iya. Saya kira yang saya jelaskan cukup dipahami. Sempurna menurut Tuhan itu sempurna dalam keadaan bisa diteruskan menjadi bahan di mana manusia bertanggung jawab. Jadi bagi manusia harus menyempurnakan dalam arti mengelola. Tetapi hukum-hukumnya sudah sempurna. Hukum Archimedes, aerodinamika, hukum gravitasi tidak perlu disempurnakan lagi. Dengan hukum-hukum dan tatanan itu manusia harus mengembangkan dirinya. Itulah sebabnya ditulis di sini. Manusia diberi tanggung jawab mengelola dan memelihara bumi ini agar kesempurnaan yang progresif di setiap masa selalu tercapai. Ya betul, ini benar. Ini sebabnya di Kejadian 6 ayat 6, Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi. Maksud menyesal di sini bukan karena Tuhan salah, tapi karena manusia dan bumi tidak mencapai keadaan sempurna, progresif pada masa itu sesuai target yang ditetapkan. Benarkah pemikiran ini, Pak? Nah, yang terakhir ini benar sebagian. Di Kejadian 6 ayat 6 yang dipersoalkan Tuhan sebenarnya bukan ditekankan pada progresivitas pengelolaan bumi. Walaupun itu terkait secara tidak langsung, pasti terkait. Tetapi keadaan manusia yang memberontak. Sebab progresivitas secara materi tidak penting jika dibanding progresivitas secara karakter, moral, dan perilaku. Jadi Tuhan sedihnya karena kejahatan manusia bertambah di bumi. Itu ayatnya mengatakan. Bukan karena teknologi tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Oke. Pada sesi Ekumene Bible Course tentang surga, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21, Bapak menyatakan pemulihan segala sesuatu sama dengan penciptaan kembali dalam Matius 19:28. Ini penggunaan kata atau etimologinya, ya. Apakah ini artinya Tuhan Yesus datang kedua kali dan membawa kita keluar dari bumi ini, baru proses penciptaan dimulai kembali, atau proses penciptaan kembali sudah dimulai sejak dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu? Apakah keadaan langit baru dan bumi baru juga memiliki keadaan sempurna, progresif seperti waktu bumi ini, atau dijadikan atau sempurna absolut atau final? Terima kasih, pertanyaannya sangat cerdas. Jadi pada waktu penciptaan kembali atau penciptaan ulang, ketika anak manusia Yesus duduk di atas tahta, itu menunjukkan keadaan baru. Ya,
menunjukkan keadaan baru. Ini tidak terkait langsung dengan penciptaan materi itu. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus naik ke surga yang menjanjikan, menyiapkan tempat bagi kita, sangat besar kemungkinan Tuhan menciptakan dunia baru. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan penciptaan kembali itu keadaan suasana baru ketika Tuhan Yesus bertahta di dalam kerajaannya nanti. Ya, harus bisa membedakan antara keadaan baru yang akan berlangsung dengan penciptaan materi untuk sarana hidup di langit baru, bumi baru. Jadi penciptaan sarana untuk kehidupan di langit baru, bumi baru, ini tidak perlu kita persoalkan, itu dikerjakan oleh Tuhan di luar kemampuan kita mengerti. Sedangkan yang dimaksud Kisah Rasul pasal 3:21 dan Matius 19:28, ini saudaraku menunjuk pada keadaan baru, keadaan kehidupan baru nanti ketika Yesus memerintah sebagai Raja. Oke, saya teruskan. Dari wanita usia 39 tahun, belum menikah, guru TK. Salam Pak Eras. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menghadapi papa yang suka berhutang. Sudah berkali-kali seperti ini dan ujung-ujungnya saya juga yang bayar. Memang dia pinjam untuk usaha, tapi karakter papa saya yang arogan, mau menang sendiri, keras kepala, bebal, yang mengakibatkan dia tidak bisa akur kalau kerja atau usaha. Dan selalu sayalah yang bayar itu semua. Dengan pekerjaan saya yang guru TK dan saya pula lah tulang punggung keluarga saya. Bagaimana saya menyikapi orang tua seperti ini, Pak? Sementara saya sendiri harus berjibaku dengan skripsi saya yang membutuhkan dana. Oke. Terakhir kamu kapan membantu orang tua? Kamu katakan, Pap, ini terakhir saya membantu Papa karena saya sudah tidak punya uang lagi. Guru TK itu berapa sih gajinya? Belum menyusun skripsi dengan dana yang harus dianggarkan. Jadi yang kamu lakukan, kalau kamu memang tidak punya uang ataupun punya uang, tapi membuat papamu tambah rusak, kamu harus berkata, Papa, ini terakhir saya membantu, untuk ke depan saya tidak bisa bantu lagi. Demi kebaikan orang tuamu, supaya orang tuamu tidak ceroboh. Kalau terus-menerus begini, orang tuamu jadi ceroboh. Ya, mengerikan nanti, tambah rusak. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Salam, saya seorang pelayan di salah satu gereja. Mama saya meninggal September 2018. Setelah mama meninggal, saya dan cici saya berusaha merawat papa sebisa kami. Saya dan cici sudah menikah dan tinggal berbeda rumah dengan papa. Maret 2020, awal pandemi, tiba-tiba papa ingin menikah. Dan kami anak-anak nggak boleh kenal dengan calon istrinya sampai sekarang. Telepon saja diblok karena saya yang paling vokal dibanding cici saya. Kami dilarang datang ke rumah papa. Pernah papa datang ke salah satu pendeta minta peneguhan pernikahan tanpa sepengetahuan kami. Saya yakin ada campur tangan Tuhan. Tiba-tiba cici saya telepon papa video call dan dia kaget. Lagi banyak orang di rumah papa. Dia menanyakan ada acara apa. Papa cerita lagi mau peneguhan pernikahan. Cici saya nangis sekeras-kerasnya dan saya mencari tahu siapa pendeta yang ada di rumah papa saat itu. Puji Tuhan saya bisa ketemu langsung. Saya menjelaskan latar belakang papa. Yang selagi mama ada pun banyak perempuan-perempuan di sekitar papa. Saya dan cici saya sudah beberapa kali melabrak perempuan-perempuan papa. Pembantu di rumah beberapa orang digoda sama papa. Kadang saya berpikir
mama perempuan yang sangat mencintai papa. Seberapa besarnya dosa papa, mama terima papa, dan akhirnya mama kena kanker di stadium 4 sampai dengan meninggalnya. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap papa selain berdoa? HP saya diblok dan saya tidak boleh datang ke rumahnya. Apakah saya anak durhaka karena tidak bisa mengurus papa? Padahal saya janji ke almarhum mama sebelum mama meninggal bahwa saya akan mengurus papa. Saya tetap menghormati papa karena itu perintah Tuhan. Tapi saya nggak tahu gimana caranya dengan kita putus hubungan seperti sekarang ini. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya kamu keliru kalau membuat langkah-langkah menghalangi papamu menikah. Kau menasehati papa, melarang dia untuk menikah, cukup. Kalau papa masih nekat mau menikah, lalu kamu melanggar, kamu melawan, berusaha untuk membuat papamu tidak menikah, itu bisa melanggar hak. Ya, masing-masing orang punya kebebasan. Ya, itu tidak membuat papa jadi baik juga. Ya, papa punya istri saja sudah selingkuh, dan kamu tidak bisa menghalangi, bukan? Kamu labrak perempuan-perempuan itu, tapi siapapun wanita di sekitarnya juga digoda. Yang penting sebenarnya kamu berdoa, kamu giring papamu untuk mengenal kebenaran. Kalau tidak mau, kamu jangan menggantikan tempatnya Tuhan. Tuhan pun juga tidak bisa mengubah papamu kalau papamu memang tidak berubah. Jadi yang kamu lakukan sekarang, ya, berdoa, arahkan papamu untuk tidak menikah. Tapi kalau masih mau menikah, jangan kamu menghalangi, relakan saja, merdeka saja, ya. Tuhan punya cara untuk membuat papamu bertobat. Kamu masih pakai caramu dengan cicikmu untuk membuat papa bertobat. Ya, oke? Jangan membuat dirimu gusar. Dengan pernikahan papamu belum tentu dia tambah rusak, belum tentu. Bisa iya, tapi bisa tidak. Dan kalau kamu menghalangi pernikahannya, kamu seperti melanggar kebebasan hak asasi individu. Oke. Maksudmu baik, tapi caramu dan maksudmu ini belum tentu membuat dia baik. Oke. Dari wanita usia 40 tahun di Taiwan. Shalom, terima kasih atas setiap khotbah dan renungan yang Pak Era sampaikan. Banyak memberkati kami sekalian. Mohon tanya Pak Eras, saya memiliki rekan sekerja dan sesuai dengan adat negara Taiwan bahwa mereka yang masih percaya dengan segala macam dewa dan roh arwah yang meninggal. Jadi punya teman yang ya dengan adat Taiwan yang masih percaya dengan segala macam dewa dan roh. Yang ingin saya tanyakan, Pak, teman saya ini seringkali kesurupan. Apakah saya boleh menolongnya, Pak, meski saya juga tidak tahu bagaimana caranya? Toh saya hanya percaya Tuhan pasti buka jalan. Toh ada juga keraguan di hati saya setiap dia mulai sadar, dia justru merasa bangga dengan arti dia memiliki indera keenam untuk bisa berhubungan dengan mereka. Dan ini sering dia katakan kepada setiap orang. Jadi dengan kesurupan ini dia bangga ya. Bahkan akhir-akhir ini sering memberi saran tiap orang dengan keahliannya ini dan banyak orang percaya. Pak, sebenarnya apa yang saya saksikan ini di dalam agama kita Kristen, apa maksud dan artinya? Dan apa yang harus saya lakukan, Pak? Karena saya merasa dia juga sering mulai mengintimidasi saya. Karena memang hanya saya sendiri tidak percaya hal tersebut. Terima kasih Pak Eras. Saya mengharapkan jawaban Pak agar mampu untuk bersikap dalam hal ini. Kalau orang ini tidak memiliki kaitan dengan kamu dalam pekerjaan, ya, batasi hubungan. Kalau memang harus terkait terus, ya, mau tetap membina hubungan dengan dia, tapi tidak perlu menjadi sahabat. Kamu harus rela kehilangan dia. Karena orang ini adalah agen kuasa kegelapan. Bagi dia kesurupan itu jadi kebanggaan, bahkan bisa menjadi nilai tambahnya, nilai diri. Ini musuh.
Jadi kuasa kegelapan itu musuh, walaupun manusianya bukan musuh kamu. Jadi kamu tetap memberikan perhatian, kasih yang tulus, tetapi tidak perlu bersahabat dekat, sehingga kamu akan terintimidasi. Kalau kau bisa menghindari persahabatan, hindari. Tapi kalau pertemuan tidak bisa dihindari karena memang rekan kerja, ya sebatas kerja saja kamu dekat dengan dia. Selebihnya tidak. Kamu tidak perlu dekat dan bersahabat dengan dia, tapi tetap menjadi rekan kerja. Satu hari dia akan tahu bahwa apa yang dimiliki dan dilakukan itu bertentangan dengan kebenaran. Tapi sekarang dia tidak tahu. Kamu pun tidak bisa menjelaskan karena itu tradisi yang tadi kamu katakan. Agama yang sudah melekat di dalam diri mereka, dan itu perlu kamu ketahui bahwa hal tersebut ya udah menjadi darah daging dan menyatu dengan kehidupan dan jiwa mereka. Jadi kamu harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang memang terpilih menjadi umat pilihan Allah. Kamu jaga jarak, tetap memiliki hubungan dalam pekerjaan, tapi tidak perlu dekat menjadi sahabat. Dia antek kuasa kegelapan, sedangkan kamu adalah milik Tuhan. Jauh sekali bedanya. Ya, begitu. Yang terakhir dari laki-laki usia 40 tahun, duda wira swasta. Salam Pak, saya mau tanya, bunga deposito di bank itu haram atau halal ya Pak? Yang menjadi haram atau halal itu motivasimu membungakan uang di deposito. Uang di deposito itu juga menjadi uang yang digunakan untuk bisnis. Bisnis banyak orang di mana kamu akan mendapat bagian dari keuntungannya. Itu halal. Yang menjadi haram adalah ketika kamu menggunakan uang itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi damai sejahtera saja kalau kau bisa punya uang, kamu deposito, karena uang itu akan dijalankan oleh banyak orang untuk banyak bisnis dan kau mendapat bagiannya, ya. Yang menjadi itu halal, ya. Yang jadi haram adalah ketika kamu menggunakan uang itu untuk hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Saya kira itu episode kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID dan doa bersama kami setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan berkati.